Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, nama negara yang ditunjuk oleh huruf X adalah titik titik titik. Langsung saja kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini terdapat sebuah gambar peta ASEAN. Nah, untuk negara yang ditunjukkan oleh huruf X, ini adalah negara dengan julukan Gajah Putih. Pasti adik-adik sudah menebak kan untuk jawabannya. Negara yang ditunjukkan oleh huruf X adalah negara Thailand. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 17. Negara ASEAN yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah titik titik titik. Langsung saja kita lihat untuk pernyataan-pernyataannya. Nomor 1, negara maju dengan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Di sini sudah terdapat kata kunci yaitu negara maju di Asia Tenggara. Nah, untuk negara maju di Asia Tenggara dan mempunyai pendapatan yang tertinggi itu adalah ciri-ciri dari negara Singapura. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 18, salah satu negara ASEAN penghasil beras terbesar sehingga diberi julukan sebagai lumbung padi ASEAN adalah titik titik titik. Negara di ASEAN yang mendapatkan julukan sebagai lumbung padi ASEAN ada di pilihan C, yaitu Thailand. Nomor 19, beberapa negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan kondisi geografis, misalnya Indonesia dan Filipina. Berikut ini yang merupakan kesamaan geografis Indonesia dan Filipina adalah titik titik titik. Adik-adik perlu diingat ya, untuk kesamaan geografis Indonesia dan Filipina adalah sama-sama negara yang terdiri dari banyak pulau. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Kemudian soal nomor 20, Garnet Augustus Morgan adalah seorang penemu asal Amerika yang lahir pada 4 Maret 1877. Latar belakang penemuannya ini adalah sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berkat penemuannya ini, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Alat yang ditemukan oleh Morgan adalah titik titik titik. Nah, ini terdapat kata kunci yaitu kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Berarti untuk temuannya ini yang berhubungan dengan alat yang mengatur lalu lintas. Untuk alat yang mengatur lalu lintas adalah lampu lalu lintas 3 warna, yaitu ada di pilihan D. Nomor 21, pada zaman dulu orang memintai benang dengan alat pintal manual. Saat ini, benang dipintal dengan mesin yang canggih. Dampak positif penemuan mesin pintal adalah titik titik titik. A. Hasil produksi benang menjadi lebih banyak dan cepat. B. Jumlah pohon kapas semakin berkurang. C. Jenis kain menjadi bermacam-macam. D. Berkurangnya lapangan pekerjaan. Dampak positif berarti dampak yang baik ya. Untuk jawabannya ada di pilihan A. Hasil produksi benang menjadi lebih banyak dan cepat. Nomor 22, saat ini industri fashion memproduksi pakaian dalam jumlah banyak dan cepat. Hal ini menyebabkan perubahan tren fashion menjadi sangat cepat. Hampir setiap minggu muncul tren fashion baru. Tren ini disebut sebagai fast fashion. Dampak negatif dari fast fashion terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah titik titik titik. Nah, ketika yang ditanya adalah dampak negatif, ini berarti dampak yang tidak baik. Nomor 22 jawabannya ada di pilihan B, yaitu memunculkan sikap hidup mewah dan boros. Untuk nama lainnya, ini adalah konsumtif. Kemudian soal nomor 23, tokoh pada gambar merupakan delegasi Indonesia yang menandatangani deklarasi
yang menandai terbentuknya organisasi titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar tokoh yang bernama Adam Malik. Nah, untuk Bapak Adam Malik ini adalah delegasi Indonesia untuk menandatangani Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini sebagai tanda terbentuknya dari organisasi yang bernama ASEAN. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 24, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. MEA memberikan banyak manfaat bagi negara anggota ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia. Berikut ini yang merupakan manfaat MEA bagi Indonesia adalah titik-titik-titik. Nah, untuk manfaat MEA bagi Indonesia adalah lancarnya kegiatan ekspor dan impor antara negara ASEAN. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 25, salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi adalah titik-titik-titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 25, Kak Evan akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia menjadi satu dan tanpa batas. Untuk faktor pendorong terjadinya globalisasi, itu ada di pilihan C, yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut IPTEK. Kemudian soal nomor 26, pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan. Kegiatan pembelajaran tatap muka diganti menjadi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring atau online melalui komputer atau ponsel. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung. Kondisi ini menunjukkan dampak positif adanya globalisasi dalam bidang teknologi. Jawabannya ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 27, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk pernyataan nomor 1, puncak perjuangan mengusir penjajah. Ini adalah betul. Kemudian nomor 2, masuknya Indonesia sebagai negara anggota PBB. Ini salah. Lalu nomor 3, jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini betul. Nomor 5, berakhirnya tugas IR Soekarno sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan dan Presiden Indonesia. Ini salah. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Nomor 28. Tokoh dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 28, Kak Evan akan menjelaskan untuk gambar dari tokoh-tokoh tersebut. Untuk yang pertama, ini adalah bernama IR Soekarno. Nah, Bapak IR Soekarno ini perannya adalah sebagai Bapak Proklamator. Ini jadi betul ya. Kemudian nomor 2, ini bernama Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini untuk perannya sendiri yaitu mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Berarti di sini juga betul untuk nomor 1 dan nomor 2. Berarti jawabannya ada di pilihan A. Nomor 29, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, tindakan yang merupakan bentuk upaya memaknai kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Untuk jawaban soal nomor 29 ada di pilihan B, yaitu nomor 1, 3, dan 5. Untuk nomor 30, setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda masih terus berupaya untuk menguasai Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya peperangan kembali antara bangsa Indonesia dan Belanda yang disebut
Agresi militer Belanda I. Untuk menghentikan perselisihan tersebut, bangsa Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan damai pada tanggal 8 Desember 1947 yang disebut titik-titik-titik. Adik-adik perlu diingat untuk perundingannya pada tanggal 8 Desember 1947 itu namanya perundingan Renville. Jadi jawabannya ada di pilihan A.